Sayyidil mutawaddi'in Nabi, yang paling tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang ngerti duit itu keutamaan al-Mustafa kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ketawa hanya senyum, sekali pernah terlihat gigi. Kalau Habib ketawa-ketawa nah itu diantara keutamaan sifat basyariah, sifat manusiawinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'ati samawati anwara, dikatakan ketika Rasulullah lahir itu mancar dari perut Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibundanya. Ketika lahir itu langsung di sebelah Sayyidah Aminah. Gak ada yang ngebidanin Siti Maryam, Siti Asia, dan Hurul Ain, bidadari-bidadari. Dikatakan seperti itu di rawi-rawi maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang penuh keberkahan ini, berkumpul dalam suatu keadaan, dalam suatu waktu yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah semua hajat. Allah lindungi dari mara musibah. Pertama, al-fakir hormati Yasarifuddin Mansur, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan Mang Anda Kang Farid, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, digabul hajat. Dan antumah, mudah-mudahan berkah manfaat ilmu, berkah ratib, berkah yasin, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah adakan bulan ini Rabiul Awal, bulan rahmat atau bulan cinta. Cinta ini dikatakan guru Habib Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Atos di Bekasi, jangan kamu pandai mencintai seseorang yang tidak pandai mencintai kamu, dikatakan begitu. Memang hati manusia yang selamat nanti di akhirat, di akhir waktu, di yaumil hasyr, di mahsyar, ketika itu ada qalbin salim. Ini manusia semua yang mendapatkan keselamatan atau Islam. Bayangkan seperti apa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Rasulullah usia 63 tahun wafat Nabi. 12 Rabiul Awal Rasulullah wulid, lahir. Al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal begitu. Hijrah Nabi ke Madinah. Jadi Rasulullah lahir di Makkah, lahir di Mekah, min Quraisy.
Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sebutkan beliau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Nah itu karena memang suatu saat nanti semua umat insya Allah, Allahumma ja'alna minhum, akan kita berkumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dikatakan semua pemberian Allah disuruh kita katakan, ikrar. Segala kesenangan, segala kesusahan akan berganti terus menjadi senang, semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah, cinta itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah suruhkan Nabi untuk kita ngikuti Nabi. Fattabi'uni, disuruh Nabi katakan kepada kita, berharap terus mendapat gak cuman kecintaan Nabi, tapi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hanya mengikuti Rasulullah, dengan hanya mukjizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran, dengan keluar biasaan Nabi. Huwa basyarun lakal basyar, Nabi manusia tapi bukan manusia biasa. Masya Allah. Orang yang paling kuat 70 sebanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan guru Habib Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas di Bekasi, di Bunga Karang di sana itu. Anak daripada Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas sahibil Maqam di Bekasi. Naam. 70 orang paling kuat sebanding dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat, bukan yang hanya kuat, yang paling kuat. Itu sifat basyariah Maulana Mustafa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ke Rasulullah gak akan mendapat kesusahan, gak seperti cinta kepada selain Nabi Muhammad, gak seperti cinta kepada selain Nabi. Cinta yang dikatakan Rasulullah ke Sayyidina Umar bin Khattab ngelebihi apapun dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kita utamakan. Itu diantara keterangan begitu hebat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat. Dikatakan Al-Ghazali dalam Al-Ihya Al-Ulumuddin, ibarat setetes air hujan itu mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Seluruh hujan itu mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking keutamaan baginda agung al-azim Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita. Nah, Nabi la fakhar, Nabi enggak membanggakan diri. Nabi dikatakan atau bagus sama Bakri, Santri Sempur katakan Sayyidil Mutawaddi'in, Nabi yang paling tawadhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang ngerti duit ya, itu keutamaan Al-Mustafa kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ketawa hanya senyum, sesekali pernah terlihat gigi. Kalau Habib ketawa-ketawa. Nah itu diantara keutamaan sifat basyariah, sifat manusiawinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'ati samawatu anwara, dikatakan ketika Rasulullah lahir itu mancar dari perut Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibundanya. Ketika lahir itu langsung di sebelah Sayyidah Aminah. Gak ada yang ngebidanin Siti Maryam, Siti Asia dan Khurul Ain, bidadari-bidadari. Dikatakan seperti itu di rawi-rawi maulid. Jadi luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling sabar? Nabi Allah Ayub, na'am. Nabi Allah Yakub, na'am. Nabi Allah Yusuf, na'am. Mereka utusan-utusan Allah. Umat Nabi Muhammad dikatakan menjadi orang-orang pilihan. Karena dikatakan fabidzalika falyafrahu, rahmat Allah di situ yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bagaimana kita umat ini mendapat ampunan atas segala maksiat, perbuatan zalim diri kita, perbuatan haram yang kadang dikerjakan itu. Waghfir lakum dzunubakum. Andai kita nyebut
berselawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain dengan umat-umat nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah yang dahulu. Bahkan ketika Nabi Allah Isa diangkat ke langit, Allah murka. Sampai ketika itu dekat 12 Rabiul Awal itu ada kekacauan di Ka'bah, ada gajah rombongan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dikatakan. Murka tambah murka, tapi memang rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Jadi karena khuluqul Quran Nabi seperti itu, keadaan agama itu sesuatu yang memancarkan cahaya seperti cahaya itu yang ketika 12 Rabiul Awal terpancar dari Mekah Al-Mukarramah sampai Syam, dikatakan dilihat Sayyidah Aminah radhiyallahu anha yang menyatakan itu. Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menjadi umat Nabi Muhammad luar biasa. Iya, luar biasa. Nabi beri syafaat kepada umat yang ngelakuin dosa yang gede. Itu keutamaan beliau Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang gak beragama Islam, dia masuk ke agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala berikan derajat, diatur dalam aqaid fikih di situ. Saking luar biasa zaman Al-Mustafa, zaman kita, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu umat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf, dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghiasi dunia ini dengan kitab yang digenggam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ditinggalkan, Allah tentukan dari lisan Nabi Al-Mustafa dalam riwayat hadis Muslim, taraktu fikum tsaqalain Al-Qur'an wa itrati ahlu baiti. Sampai sekarang ada itu Sayyid Syarif keturunan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali tis'a, wali songo min Alil Khan, dari Abdul Malik bin Alwi Abdul Khan. Dan itu yang dikatakan hiasan dunia. Selama hidup di dunia, mata yang senang, telinga yang senang, karena hati yang nyambung ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pandai bersyukur, yang enggak pernah meninggalkan sholat, doyan dengan sholat ini, karena orang yang ngikuti gedaman Nabi Gedamin, ngikuti bagaimana langkah, bagaimana akhlak al-karim. Dikatakan karena khuluqul Quran. Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu. Keutamaan baginda agung al-azim Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah berkumpul, ditebarkan ilmu, diberi pengetahuan, diwajibkan faridah, hukumnya wajib. Kenapa? Seperti sholat, dia nggak bisa ditinggal sholat. Fardu dikatakan fard, yang dikatakan al-ilmu. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah enggak pernah mengatakan orang yang jahil, enggak. Orang yang enggak ngerti. Naam, seperti itu. Dulu Habib mondok di Sukabumi. Di Sukabumi ini kudu bisa bahasa Sunda. Enggak bisa-bisa. Coba Habib bisa ngaji, tapi diajarin guru. Itu yang dikatakan bagaimana seorang mengerti, ngelihat itu ilmu, minum, bagaimana minum, air, makanan, bagaimana makan. Alhamdulillah ngerti, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, ini ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmatnya. Malaikat masna, sulasa, waruba, bersayap, masing-masing 2, masing-masing 3, masing-masing 4. Dia terbang. Sayyidina Jibril alaihissalam diterangkan dalam Al-Quran, turun ke bumi sehari semalam. Kalau kita manusia berjalan kaki itu 360 tahun. Naam, 300 tahun. Abi lupa ingat begitu. Jadi luar biasa. Kitab yang dibawa Nabi Muhammad yang memberikan cahaya kepada hati-hati yang mati. Hati nggak pernah diisi Quran, berarti nggak sholat. Karena sholat ada umul kitab, suratul Fatihah, begitu. Hidup orang itu nggak terlalu
pinter, nggak terlalu paham lahot, nggak ngerti tulisan bagus, wala saraf, wala nahu, tapi salat dikerjakan orang ini, hidup di hati umat Nabi SAW ini Al-Quran, begitu. Jadi keutamaan umat Sayyidina Muhammad karena rahmat Allah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah. Maulid ini rasa syukur yang selalu diperingatin setiap tahun dari awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Nabi. Apa yang bisa menghidupkan hati kita akan fadilatus sunnah al-Mustafa Nabi Muhammad dengan merayakan maulid Rasulullah, maulid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup orang-orang yang mati, bahkan menjadikan mati husnul khatimah bi ahsan khitam. Dikatakan Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Malang, Jawa Timur. Jazaohu husnul khitam. Siapa membaca maulid Nabi, siapa hadir maulid Nabi, merayakan maulid Nabi Muhammad, jazahu husnul khitam, akan berpulang ketika akhir hayat husnul khatimah. Dan salawat yang dikatakan ke kanjeng Nabi, yang dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang mengukuhkan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, begitu. Dosa sebesar apapun, seketika seorang nyebut nama kanjeng Nabi Muhammad, itu hilang itu, dan langsung Allah beri itu lipatan-lipatan keberkahan, lipatan pahala, dan diberi kedudukan 10 itu derajah, diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan guru Habib Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Atas itu tadi apa? Seorang yang bisa manggil Habib, Beb, itu yang itu dikatakan orang seperti itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Rabiul Awal, bulan semi dalam kalimat itu. Terus Sya'ban nisfu, ada dikatakan Sya'ban, terus 12 hitungan itu ya, dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, terus Jumadi, terus itu dikatakan bulan-bulan itu karena kan bulan disebut syahr qamar, itu bulan itu. Setiap hari ini menjadi keberkahan, berbanyak amal karena sunnah Senin Kemis, dan apa amalia-amalia rawatib, setiap 5 waktu dikerjakan salat, dan qobliyah ba'diyahnya salat itu keberkahan daripada muamalah diniyah, apa yang dilakukan perbuat kita sebagai umat Islam dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa dan segala macam itu dikatakan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani dalam kitab Mafahim, bulan-bulan itu Allah jadikan karena Rabiul Awal, dan karena yang di hari Senin itu, di malam itu lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enak di akhirat nanti insyaallah kita melihat kanjeng Nabi, iya, melihat Rasulullah, tanda mata orang yang selamat. Di akhirat nanti mendengar suara Nabi, amin, mendengar bagaimana suara itu Nabi yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, Allah melaknat orang yang mengharamkan sunnah-sunnah nabinya Allah dahulu. Nabi Allah Daud alaihi salam, begitu itu suara Nabi Allah Daud dengan mizmar, dengan suling. Ketika zaman Nabi Allah Daud itu ada, begitu pula bagaimana sautu jamil, begitu indah suara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu surga udah nggak ngerti seperti apa nanti ya di surga. Al-jannatu tajri min tahtihal anhar, dikhabarkan seperti itu. Tapi ketika kita nanti melihat di surga itu ya, begitu melihat wajhur Rasul, begitu kita mampir ke Firdausil A'la, surga kanjeng Nabi sallam, itu kesenangan yang nggak ada obatnya, begitu. Karena Allah sudah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum. Seperti itu kita sebagai umat Nabi ngikuti Rasulullah, cinta ke Nabi karena cinta terus ngikutin. Kalau benci, na'udzubillah min dzalik, ini sifat yang bukan dari Al-Mustafa, tapi sifat itu yang pernah dibuang Allah dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu iblis, sifat syaitaniyah. Dikatakan ahlu tarekah seperti itu. Jadi di dunia orang yang pandai bersyukur karena apa? Rahmat Allah Nabi Muhammad. Orang yang pandai bersyukur, orang yang senang dalam mengerjakan salat, udah dodoyanannya itu salat, itu karena apa? Karena hati dia udah ngerti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana riwayat begitu dibacakan Maulid Nabi SAW, seketika itu orang-orang itu menangis. Masya Allah. Itu karena apa? Wallahu alam, enggak ngerti. Muhibbi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat apa? Cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang punya hati terbuka untuk mendekat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bersolawat terus orang ini. Terus berselawat sampai dikatakan ahli salawat Rasul akan bermimpi Nabi Muhammad dan akan yaqdhah, dikatakan Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqdhah. Siapa kita bermimpi Rasul karomah, itu akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Saking kelezatan hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan di Shiratal Mustaqim, ketika nanti itu satu umat Nabi min dzurriyyah Nabi minal Hasan Al-Jailani itu dikatakan melesat di Shiratal Mustaqim itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti petir. Naam, seperti itu. Wahakadha, terus bagaimana kita umat yang apa, yang rajin ngerjain sholat, yang apa, membawa syafaat itu. Bagaimana membawa sunnah Nabi. Syekh Nawawi Banten katakan bagaimana yang wajib. Yang wajib, dia sunnah lebih daripada yang wajib, karena mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat tertinggal ya urusan-urusan yang untuk makanan hati, rohani, jasmani, mata, tangan, telinga ini, itu gak akan mungkin hati akan mengenali Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli hubbi Rasul, yang ahli cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.